Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasairil makhluqati walladzina 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, suatu hari ketika berhadapan dengan murid-muridnya, Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya. Dan demikianlah kebiasaan Imam Al-Ghazali ketika ingin memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Kadang-kadang beliau bertanya lebih dulu. Pada hari itu Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam, beliau bertanya, "Wahai murid-muridku sekalian, menurut kalian apakah yang paling jauh dalam kehidupan manusia?" Mendengarkan pertanyaan gurunya, ada murid yang menjawab, "Wahai sang guru, menurut saya yang paling jauh dalam kehidupan manusia adalah bintang, sebab kita hanya sanggup melihatnya, tapi kita tak mampu menjangkaunya. Yang paling jauh adalah ujung langit, yang paling jauh adalah ujung pandangan, karena tidak ada di antara kita yang bisa mencapai ujung pandangan itu." Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika mendengarkan jawaban muridnya, Imam Al-Ghazali hanya tersenyum sembari bertutur, "Wahai muridku, jawabanmu tidaklah salah. Namun pada hakikatnya yang paling jauh dalam kehidupan manusia adalah masa lalu. Masa lalu ketika diucapkan amat sangat dekat. Masa lalu tatkala kita ingat sangat dekat. Namun sehebat apapun manusia, tidak ada yang sanggup kembali ke masa lalunya. Itulah sebabnya ada pepatah Arab yang mengatakan, lan tarji al-ayyam allati madat. Sekali waktu itu berlalu, untuk selamanya tidak akan pernah kembali lagi. Sebab itu, wahai muridku sekalian, manfaatkanlah waktu yang Allah berikan kepada kalian saat ini. Kuatkanlah iman, berinvestasilah untuk akhirat kalian dengan sebanyak-banyaknya. Perbanyaklah amal soleh dan amal jariah, sebab tiada bekal yang kita bawa nanti di yaumil akhir nantinya kecuali investasi akhirat yang kita tanam saat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku sekalian, menurut kalian siapakah yang paling dekat atau apakah yang paling dekat dalam kehidupan manusia?" Mendengarkan pertanyaan itu, murid Imam Al-Ghazali kemudian menjawab, "Wahai sang guru, menurut kami yang paling dekat dengan kita adalah ibu kita yang telah mengandung dan melahirkan kita. Yang paling dekat adalah ayah kita yang telah bekerja siang dan malam, banting tulang, peras keringat, pergi pagi, pulang sore demi menghidupi kita. Yang paling dekat adalah guru yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita paham dan mengerti makna kehidupan yang sesungguhnya. Yang paling dekat adalah tetangga. Yang paling dekat adalah sahabat yang bersama-sama dengan kita baik suka maupun duka." Demikian jawaban murid Imam Al-Ghazali. Tapi bagaimana Imam Al-Ghazali mendengarkan jawaban muridnya? Beliau hanya tersenyum sembari bertutur, "Muridku sekalian, jawaban kalian tidaklah salah. Namun pada hakikatnya yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah maut dan kematian.
sembari membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Maut dan kematian ternyata adalah yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Ketika malam hari kita memejamkan mata, silahkan yakin, tapi tak ada jaminan bahwa keesokan harinya kita masih akan melihat matahari terbit dari timur. Sebab terlalu banyak kejadian, begitu malam hari kita memejamkan mata, maka itulah tidur panjang untuk selamanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita melangkah naik ke atas perahu atau kapal, maka mungkin kita yakin, tapi tak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih akan selamat turun sampai di dermaga tempat tujuan kita. Sebab terlalu banyak kejadian di mana dia berlayar, maka itulah pelayarannya untuk selamanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin berangkat dari rumah, kita yang memasang kancing baju kita satu persatu, memasang dasi, bahkan memasang jas, silahkan yakin, tapi tak ada yang bisa menjamin bahwa nanti baju kita akan dibuka dengan tangan kita sendiri. Sebab terlalu banyak kejadian, orang lainlah yang membuka baju kita, membuka kancing satu persatu, karena dia telah memenuhi ajalnya di tempat kerja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, demikianlah kenyataannya. Maut dan kematian adalah yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Kita mengambil hikmah dari musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182, yang bukankah semua penumpang begitu yakin ketika terjadi transaksi pembelian tiket, ketika dipersilahkan untuk masuk bandara, dipersilahkan masuk ke dalam pesawat, semua pelayan pramugari tersenyum kepada mereka. Mereka pada saat itu sungguh sangat tidak menyadari bahwa penerbangan mereka pada saat itu adalah penerbangan yang terakhir kalinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, peristiwa naas yang menimpa pesawat Sriwijaya SJ182 yang mengalami kecelakaan udara yang baru saja terjadi adalah merupakan bukti betapa maut amat sangat dekat dengan manusia. Tentu saya dan kita semua menyampaikan duka yang mendalam atas musibah itu. Semoga semua penumpang yang menjadi korban syahid dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan atau alam barzah yang mereka tempati nantinya, semoga diluaskan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah meluaskan langit dan bumi. Semoga kuburan atau alam barzah yang mereka tempati diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala seterang-terangnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangi bumi dengan mataharinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sedemikianlah sunnatullah. Setiap yang berawal pasti akan berakhir kecuali Allah. Setiap ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapakah manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sementara mereka sebelumnya dalam keadaan tiada atau mati, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimatikan kembali dan kemudian dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semua akan dikembalikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kita manusia terlalu lemah. Jangankan kita, langit yang luas suatu saat akan runtuh, hancur dan mengalami ketiadaan. Jangankan manusia, kita terlalu lemah.
gunung yang tertanam kuat pun ke dalam bumi suatu saat akan diangkat, hancur dan mengalami ketiadaan. Jangankan manusia, laut pun yang luasnya tak terkira suatu saat akan bergelora, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur dan mengalami ketiadaan. Jangankan manusia, bumi yang kita pijak suatu saat akan terbelah, hancur dan mengalami ketiadaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sedemikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai sementara. Tak ada yang bisa kekal di atas bumi ini. Jangankan manusia dan semua makhluk yang ada di atas bumi ini, bahkan langit dan bumi juga suatu saat akan berakhir, akan dihancurkan, akan digulung dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sunnatullah. Kehidupan manusia hanya menunggu giliran. Kehidupan di dunia ini tentu telah bergilir. Jauh sebelum kita telah ada manusia-manusia yang hidup bahkan umurnya lebih panjang, lebih lama dibandingkan dengan kita. Oleh karena itu, maut dan kematian adalah pintu satu-satunya yang akan kita lalui. Tentang di mana kita mau mati, dengan siapa kita mau mati, atas peristiwa apa kita akan meninggalkan dunia itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita dan menjadi pikiran kita, yang harus kita renungkan adalah bagaimana keadaan kita pasca kematian itu. Telahkah siap kita dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kuburan nanti? Sebab itu, hai saudaraku, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sebab setiap hari yang Allah berikan kepada kita sekalian ibaratnya satu halaman kertas kosong. Tulislah kebaikan-kebaikan di atas kertas kosong itu sebagai investasi akhirat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi. Hikmah bahwa sesungguhnya kita, bahkan dunia ini adalah tempat sementara, sementara tempat yang kita tuju adalah akhirat. Maka semua kejadian yang menjadikan manusia meninggalkan dunia ini berarti dia telah diantar untuk pulang ke kampung halamannya. Dan kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan pernah melupakan bekal untuk akhiratnya. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang tidak berkenan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sembari memohon ampun. Dan di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saya menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari segala peristiwa yang terjadi. Demikian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.